Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aisyah Husnul dari NIM 220204, dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan PR dengan media dan media PR, dan teknik-teknik PR. Di sini saya sampaikan hubungan PR dengan media. Hubungan antara public relation dan media sangat erat. PR bertujuan untuk membangun dan menjaga hubungan positif antara suatu organisasi atau individu dengan publiknya. Media, baik media tradisional maupun media sosial, adalah salah satu sarana untuk menyampaikan pesan PR kepada publik. Ada beberapa aspek penting dalam hubungan PR dengan media, meliputi pemerintah. PR berusaha untuk mendapatkan liputan positif dari media, publik, berita, wawancara, ataupun liputan acara khusus. Rilis pers. PR biasanya menyusun rilis pers yang berisi informasi relevan dan menarik untuk media. Media dapat menggunakan rilis pers ini sebagai sumber berita. Yang kedua yaitu kerjasama. Yang ketiga yaitu kerjasama. Media sering berkolaborasi dalam menciptakan konten yang bermanfaat bagi keduanya. Ini bisa berupa wawancara dengan kerjasama pers dan media berkolaborasi dengan menciptakan konten yang bermanfaat bagi keduanya. Ini bisa berupa wawancara dengan eksperti PR, artikel opini, ataupun konten lainnya. Respon terhadap berita. PR juga harus siap untuk merespon berita yang mungkin menciptakan situasi darurat atau kontroversi, dengan harus berkomunikasi dengan media dengan cepat dan efektif. Yang selanjutnya itu kepercayaan dan etika. Hubungan yang baik antara PR dengan media merupakan kepercayaan dan etika. PR harus memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada media, sementara media harus melaporkan berita dengan objek yang etis. Selanjutnya itu ketika hubungan PR dengan media berjalan dengan baik. Ini dapat membantu organisasi atau individu untuk membangun citra positif, meningkatkan visibilitas, dan mencapai tujuan komunikasi mereka. Yang kedua itu media PR. Media PR merujuk pada berbagai alat atau saluran komunikasi dengan digunakan dalam bidang public relation untuk menyampaikan pesan, informasi, dan pesan-pesan organisasi atau individu kepada publik. Media PR dapat mencangkup beragam sarana komunikasi, termasuk yang pertama itu rilis pers. Ini adalah dokumen yang disusun oleh tim PR untuk menginformasikan media tentang berita atau peristiwa penting yang ingin diungkapkan kepada publik. Rilis pers biasanya berisi informasi latar belakang, pernyataan resmi, dan kontak untuk informasi yang lebih lanjut. Yang selanjutnya itu konferensi pers, acara di mana perwakilan media diundang untuk bertemu dengan penjabat PR atau tokoh penting untuk mendiskusikan peristiwa, peluncuran produk, atau isu tertentu. Yang selanjutnya itu situs web dan media sosial. Situs web perusahaan dan akun media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi kepada publik. Ini termasuk blog, posting, media sosial, dan video. Selanjutnya itu artikel dan opini. PR dapat menulis artikel atau opini yang dapat diterbitkan di media, baik dalam bentuk cetak maupun daring. Ini membantu dalam membangun kepemimpinan pemikiran dan pembagian pandangan atau pengetahuan spesifik. Yang selanjutnya itu kampanye iklan. Dalam beberapa kasus, iklan dapat menjadi bagian dari strategi PR untuk meningkatkan kesadaran merek atau mendukung pesan tertentu. Yang selanjutnya itu wawancara. Melakukan wawancara dengan media, baik yang disiarkan atau dipublikasikan, memberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan secara langsung pada audiens. Yang selanjutnya itu acara khusus.
peluncuran produk, konferensi atau acara khusus lainnya dapat menjadi bagian dari media PR untuk mendapatkan perhatian media. Selanjutnya itu media PR digunakan untuk menciptakan kesadaran, membangun citra positif, menjelaskan isu-isu penting dan memengaruhi persepsi publik. Pilihan media yang tepat dan strategi yang efektif dalam menggunakan alat-alat ini dapat penting dalam kesuksesan kampanye PR. Yang selanjutnya yaitu teknik-teknik PR. Terdapat banyak teknik yang digunakan dalam public relation untuk mencapai tujuan komunikasi dan membangun hubungan yang baik dengan publik. Berikut ada beberapa teknik PR yang diumumkan digunakan. Yang pertama, release first. Menyusun release first untuk menginformasikan media tentang berita atau peristiwa penting yang ingin diungkapkan. Release pers harus informatif dan menarik. Yang selanjutnya yaitu konferensi pers. Mengadakan konferensi pers untuk memberikan kesempatan kepada media untuk bertemu langsung dengan pejabat PR atau tokoh penting dalam perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya itu pemasaran pengaruh. Bekerja dengan influencer atau tokoh terkenal untuk mempromosikan produk atau pesan tertentu kepada audiens mereka. Media sosial mengelola akun media sosial perusahaan atau individu untuk berinteraksi dengan publik, membagikan informasi dan membangun hubungan. Yang selanjutnya itu krisis PR, mengelola dan merespon krisis komunikasi atau isu-isu kontroversial dengan cepat dan efektif. Yang selanjutnya itu mengorganisir acara, menyelenggarakan acara khusus seperti peluncuran produk, seminar, ataupun konferensi untuk mendapatkan perhatian media dan mempromosikan pesan atau produk. Yang selanjutnya itu wawancara, memberikan wawancara kepada media atau mengatur wawancara dengan tokoh penting untuk organisasi untuk memberikan pandangan atau informasi penting. Selanjutnya itu pemasaran konten, membuat dan mendistribusikan konten yang informatif dan berharga kepada publik seperti artikel, blog atau video, pelatihan media, melatih guru bicara atau pejabat perusahaan dalam membicarakan dengan media dan menghadapi pertanyaan yang mungkin muncul. Yang selanjutnya itu lobby, berinteraksi dengan pejabat pemerintah, anggota legislatif ataupun kelompok-kelompok penting untuk mempengaruhi kebijakan atau regulasi yang mempengaruhi organisasi. Selanjutnya itu kampanye berita, merencanakan dan meluncurkan kampanye berita yang kreatif dan efektif untuk mendapatkan liputan media yang positif. Yang selanjutnya yaitu evaluasi kinerja PR, mengukur dampak dan efektivitas upaya PR menggunakan metrik seperti liputan media, pengikut media sosial atau survei publik. Setiap teknik PR memiliki tujuan dan konteksnya sendiri, dan seringkali terjadi PR mencampur beberapa teknik ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kesuksesan dalam PR sering tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang audiens target dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan perubahan dalam lingkungan media dan komunikasi.